Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembahasan tutorial buku makroekonomi karangan Gregory Mankiw untuk chapter 3, yaitu pendapatan nasional dari mana dan akan kemana. Perlu saya ilustrasikan di mana posisi chapter ini itu adanya di bagian kedua yang membahas tentang teori ekonomi klasik, yaitu ekonomi dalam jangka panjang. Nah, bagian ini adalah kalau kita ibaratkan sebagai sebuah kapal, kita ada di perjalanan jangka panjang. Sementara di bagian 3 nantinya kita akan mempelajari ekonomi di jangka yang sangat panjang. Dan setelah itu kita akan masuk ke bagian 4, yaitu membahas siklus usaha, yaitu ekonomi dalam jangka pendek gitu ya. Nah, cuman yang jadi pertanyaan, kenapa bagian-bagian ini seolah-olah dibalik-balik dalam buku Mankiw ini? Kenapa Gregory Mankiw membuat chapter atau bagiannya menjadi terbalik-balik? Mulai dari long run dulu, very long run, baru short run. Kenapa nggak dibikin short run, long run, dan very long run? Kalau saya berkesimpulan, tujuannya untuk mempermudah pembahasan buku ini, mempermudah kita untuk belajar bagaimana perilaku ekonomi di masing-masing fase. Jadi long run ini mudahnya adalah teori ekonomi standar. Gampangnya kan kalau kita ngomongin makroekonomi, dia adalah agregat dari mikroekonomi. Mikroekonomi misalnya adalah ilmu yang mempelajari supply dan demand atau interaksi perekonomian, aktor-aktor ekonomi di skala mikro, baik itu rumah tangga maupun usaha gitu ya. Nah, kalau makroekonomi agregatnya tinggal diagregatin aja. Jadi berbagai rumah tangga dan usaha tadi diagregatin, dia bikin behavior. Namanya behavior itu baik behavior supply maupun behavior demand-nya secara agregat. Namanya makroekonomi. Cuman dalam perjalanannya yang dilihat dari berbagai perjalanan berbagai bangsa, rupanya ekonomi secara agregat itu tidak sesimpel menggabungkan aktor-aktor yang kecil hingga menjadi besar gitu, menjadi keseluruhan. Rupanya di masing-masing fase pertumbuhan perekonomian itu ekonomi membentuk perilaku-perilaku yang spesifik. Kalau dulu menurut teori ekonomi standar itu ekonomi itu dianggap bisa memperbaiki dirinya sendiri gitu ya. Sehingga pembahasan mengenai hal-hal yang terkait dengan krisis itu tidak menjadi perhatian. Kita kenal dulu ada teorinya Adam Smith yang sebenarnya bukan perkataan dia yang mengatakan bahwa adanya laissez-faire gitu atau tangan terlihat. Cuman keyakinannya adalah ekonomi di dalam jangka panjang itu akan menghasilkan permintaannya sendiri atau market create its own demand. Sehingga ketika terjadi kelusuan ekonomi, para aktor ini dulu berkeyakinan tenang aja, suatu saat ekonomi akan pulih kembali gitu. Entah dari mana caranya, dia akan pulih kembali. Cuman kejadian-kejadian di pertengahan tahun abad ke-19 gitu ya. Mulai dari seperti misalnya krisis 1920, kemudian kejadian atau peperangan global yang baik itu Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua yang diikuti oleh berbagai negara, mengajarkan bahwa perilaku ekonomi tidak sesimpel itu. Ekonomi itu memiliki siklus yang sifatnya jangka pendek. Agregat demand itu memiliki behavior tersendiri.
Agregat supply juga memiliki behavior sendiri gitu. Di dalam agregat demand kita akan berbicara tentang uang itu rupanya berpengaruh dalam menentukan suara perekonomian itu naik atau turun. Pun juga terjadi ketika kita lihat pasar barang selain dari pasar uang tadi gitu, memiliki behavior tersendiri di dalam jangka pendek, sehingga ekonomi yang tadinya seolah-olah simpel menjadi sedikit lebih kompleks. Dan tentunya pembahasannya sedikit berbeda dari pembahasan atau pendekatan-pendekatan klasik gitu ya. Nah, kemudian juga di dalam perjalanannya juga kita melihat para ekonom juga melihat rupanya di jangka panjang yang sangat panjang sekali itu ekonomi memiliki behaviornya sendiri. Kenapa pertanyaan-pertanyaan seperti kenapa sebuah bangsa itu bisa maju, kenapa sebuah bangsa itu terus-terusan miskin, itu menjadi pembahasan di berbagai ekonom gitu. Dan disimpulkan bahwa ada faktor teknologi dan pengelolaannya yang berpengaruh dalam menentukan arah atau tujuan atau nasib sebuah perekonomian atau bangsa gitu. Nah, oleh karena itu masing-masing fase ini perlu untuk dibahas untuk bisa memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai ekonomi itu sendiri gitu ya. Nah, tentunya untuk memulai itu kita rasanya sangat bijak juga membahas teori-teori yang klasik tadi gitu ya, sebagai pijakan awal. Karena ketika kita mau membahas pengembangan tapi teori dasarnya nggak tahu, kan juga jadi nggak bijak jadinya. Nah, oleh karena itu, karena sifatnya yang klasik atau standar dan mudah untuk dipelajari di awal, oleh Menkyu ditaruh di part 2 ini. Baru nanti setelah itu kita akan masuk ke part 3 di ekonomi jangka sangat panjang, karena dia agak mirip basis teorinya. Karena ekonomi itu kan minimal secara klasik itu kan dipengaruhi sebuah produktivitas itu dipengaruhi oleh kapital dan labor serta teknologi. Nah, nanti di jangka sangat panjang variabel teknologi ini akan dibahas lebih dalam. Sebelum nantinya membahas hal-hal yang agak sedikit rumit yaitu ekonomi di jangka pendek. Nah, karena itu kita akan mulai pembahasannya. Jadi di chapter ini kita akan membahas beberapa hal, yaitu karena dia sifatnya pendahuluan ya untuk teori ekonomi klasik atau ekonomi jangka panjang. Kita akan membahas apa sih yang mempengaruhi total output atau total income gitu ya dalam perekonomian. Kemudian bagaimana harga faktor-faktor produksi terbentuk, dan juga bagaimana pendapatan itu bisa didistribusikan. Ingat, kalau kita ngomongin pendapatan itu di dalam makroekonomi itu bisa disamakan dengan yang namanya output gitu ya, atau produktivitas atau total produksi gitu ya. Kemudian juga apa yang mempengaruhi permintaan barang dan jasa, serta bagaimana keseimbangan pasar itu tercapai. Tentunya ketika kita membahas hal tersebut, kita butuh mengetahui siapa aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Di buku ini digambarkan, kalau kita misalnya di chapter 2 kemarin kita hanya mengasumsikan ekonomi itu hanya terdiri dari 2 aktor, rumah tangga dan perusahaan. Nah, di dalam chapter ini kita diminta untuk bisa melebarkan mata kita atau meluaskan analisis kita ke beberapa aktor lainnya di luar rumah tangga. Ini yang ada di sini nih, household dan perusahaan. Jadi di sini kita tambahkan ada yang namanya government, yaitu pemerintah gitu ya. Kemudian juga nanti ketiga aktor ini akan berhubungan
dengan lembaga-lembaga lain seperti lembaga pasarnya, pasar untuk barang dan jasa, kemudian lembaga pasar uang yaitu financial market gitu. Jadi kita akan bersentuhan dengan sebuah berbagai lembaga, yaitu lembaga pasar dan barang, lembaga pasar barang dan jasa, kemudian lembaga pasar keuangan atau pasar uang, dan juga lembaga pasar faktor-faktor produksi. Jadi inputnya. Jadi kan kalau yang ini ngomongin tentang outputnya, cuman kan output itu merupakan hasil olahan dari berbagai input gitu ya. Nah, itu juga akan dibahas di dalam ya perlu menjadi perhatian di dalam pembahasan ekonomi jangka panjang ini gitu ya. Nah, jadi kalau kita bikin outline secara sederhana menurut supply dan demand-nya, jadi nantinya kita akan di dalam ekonomi jangka panjang ini kita akan melihat bagaimana keseimbangan yang terjadi dari sisi supply dan sisi demand. Dari sisi supply yang akan kita lihat itu adalah faktor-faktor factor market, faktor-faktor pembentuk pasar gitu ya, mulai dari supply, demand, dan harga gitu ya. Kemudian hal-hal yang mempengaruhi output atau income. Kemudian itu untuk supply side, untuk sisi penawaran. Sementara untuk demand side-nya, sisi permintaannya itu kita akan melihat bagaimana atau apa yang mempengaruhi dari tingkat konsumsi. Konsumsi ini merupakan wakil dari rumah tangga, aktivitas rumah tangga. Kemudian investment atau investasi yang merupakan gambaran atau representasi dari aktivitas sektor swasta, dan juga government spending atau pengeluaran pemerintah yang menggambarkan aktivitas kebijakan atau pengeluaran pemerintah gitu. Jadi di demand side ini kita melihat aktor rumah tangga, swasta, dan pemerintah. Nah, bagaimana kedua sisi ini, sisi faktor market dan hal-hal yang mempengaruhi permintaan, income dan output itu berinteraksi dengan sisi demand yang diwakili dari swasta, rumah tangga, dan pemerintah, itu membentuk titik keseimbangan, yaitu keseimbangan pasar barang gitu ya. Serta bagaimana mempengaruhi tadi keseimbangan dari pasar uang atau loanable funds market atau pasar pinjaman gitu ya. Nah, faktor produk, kita mulai dari ngomongin faktor produksi dulu. Faktor produksi seperti saya bilang, saya utarakan di outline awal. Jadi paling gampang itu ekonomi itu dipengaruhi oleh produktivitasnya, itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, faktor yang paling dominan itu adalah kapital atau barang modal. Barang modal itu apa? Barang modal itu alat-alat, mesin, kemudian struktur yang digunakan dalam produksi gitu, manajemen dan sebagainya. Juga ada labor, tenaga kerja, untuk mengoperasikan si capital tadi gitu kan tentunya. Ada itu yaitu terkait dengan physical dan mental efforts dari para pekerja. Nah, cuman orang biasanya di dalam jangka panjang itu melihat 2 faktor ini aja, karena yang faktor teknologi di jangka panjang ini dianggap masih belum berubah gitu ya. Yaitu di dalam fungsi produksinya kerap digambarkan secara matematis, yaitu Y sama dengan function of K and L gitu. Yaitu fungsi produksi yang terdiri dari capital dan labor. Di mana Y adalah output, K capital, dan L unit of labor. Kemudian fungsi ini secara tidak langsung juga menunjukkan bagaimana kualitas perekonomian, kualitas teknologi itu, kualitas teknologi di dalam sebuah perekonomian.
Jadi karena tadi dia secara dia tidak digambarkan di dalam fungsi karena dia relatif konstan ya, sehingga dia hanya menampilkan bagaimana efisiensi dari capital dan labor ini, interaksi capital dan labor ini dalam menghasilkan output. Kemudian dan karena dia sifatnya konstan, itu dia diasumsikan atau biasa disebut sebagai constant return to scale gitu ya. Jadi pergerakannya dianggap konstan. Bahasanya itu kerap disebut sebagai constant return to scale. Nah, return to scale itu adalah skala pengembalian. Skala pengembalian itu kayak gimana sih? Atau bagaimana ketika teknologi itu kan dianggap konstan gitu ya. Nah, itu cara ngegambarinya itu seperti apa? Cara ngegambarinya seperti ini. Tadi kita sudah melihat bahwa fungsi produksi adalah seperti Y1 ini ya. Y1 adalah fungsi dari K1 dan L1. Nah, skalanya itu sebenarnya adalah sebuah parameter untuk mengukur sejauh mana faktor-faktor pasar tadi, baik K dan L ini, itu bisa menghasilkan sebuah barang. Jadi misalnya ada beberapa negara dia punya K, L yang sama gitu ya. Cuman bisa jadi Y yang dihasilkan itu berbeda. Misalnya masing-masing negara kita kasih kapitalnya itu 2 mesin dan 1 labor gitu ya. Nah, ada negara yang bisa menghasilkan produksi 3. Ada yang bisa menghasilkan total produksi 4. Ada yang bisa ngasilin 5, cuman ada yang bisa ngasilin cuman setengah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena gambarannya gini, paling gampang ya. Karena di dalam K ini dia punya parameter yang menyebabkan mesin ini bisa dimanfaatkan secara optimal atau enggak. Secara matematis kita notasikan sebagai pengali Z namanya di sini. Jadi kalau misalnya kita kasih mesinnya 2 di sini gitu ya. Kalau Z-nya ini setengah, jadi tinggal 1 K2-nya. Kalau Z-nya di sini setengah, L-nya ada 1 gitu ya. Jadi setengah doang. Jadi 1 tambah setengah jadi tinggal 1 setengah. Cuman bandingan kalau misalnya Z-nya ini 1, K-nya 2, jadi K2-nya adalah 2. Kalau L-nya 1, Z-nya 1 gitu ya. Jadi 1, jadi 2 tambah 1 tadi ya. Jadi 3 gitu. Jadi kan beragam jadi ya. Beragam karena apa? Karena si faktor Z-nya ini. Faktor Z ini menggambarkan return to scale atau kualitas teknologi di dalam perekonomian itu sendiri gitu. Contoh, misalnya Z-nya itu 1,25. Itu artinya semua input akan meningkat sekitar 25% gitu ya. Ketika ditambah 1 unit tambahan gitu ya. 1 unit K atau L tambahan itu akan meningkatkan 1,25% dibandingkan tingkat output tingkat input sebelumnya gitu ya. Kan 1,25 dikurangi 1 ya. Kalau ininya konstan itu kan jadi 0,25 atau 25%. Hitung-hitungannya seperti itu. Nah, secara ringkas kita bisa gambarkan jadinya si Z ini, dia statusnya bisa kita klasifikasikan. Kalau fungsi awal produksinya kan Y1 ya. Kalau dia punya Z yang menempel di Y1 ini mengakibatkan Y2-nya itu sama, itu artinya constant return to scale.
Kemudian kalau misalnya fungsi yang dihasilkannya itu, fungsi yang dihasilkan ketika Z-nya ini bisa mendongkrak produktivitas hingga Y2 itu lebih besar dari Y1, itu artinya increasing return to scale. Sementara kalau misalnya Y2-nya itu lebih kecil daripada Y1-nya, itu artinya decreasing return to scale. Gimana sih gambaran datanya? Gambaran datanya gini, saya coba ilustrasiin ya. Ini misalnya Bapak Ibu punya apa namanya? Input yang kayak di sini nih, 0 1 2 3 4 5 gitu. Gambaran normal return to scale tuh gimana sih? Kalau dia ketika diangkat ditambahin input, dia meningkat secara normal gitu ya. Gambarannya yang ada di sini nih. Nah, misalnya fungsi yang kita gunakan adalah Y1 sama dengan Y2 gitu ya. Y2-nya misalnya Y2 sama dengan Y1 gitu. Y1 itu kan adalah akumulasi dari faktor produksi tadi ya. Sehingga dia akan nambah seiring pertambahan dari inputnya. Nah, kalau di increasing return to scale itu kayak gimana? Dia yaitu kondisi di mana ketika kita tambah inputnya, itu dia outputnya akan meningkat secara signifikan. Dikasih 1, balikinnya 2. Misalnya kita gaji karyawannya 100.000, dia akan bikin 2 mesin. Dikasih 200.000, dia akan bikin 5 output. Kita kasih 1 juta, dia akan bikin 1.000 output misalnya gitu. Itu kan ada peningkatan gitu. Nggak apa namanya, meningkatnya itu nggak linear, tapi dia akan meningkat secara eksponensial. Nah, peningkatan yang makin lama makin meningkat itu increasing return to scale gitu. Kayak begini nih, kurang lebih gambarannya. Fungsinya ini bisa beragam, cuman ilustrasinya adalah tadi, ketika kita input, makin banyak inputnya, outputnya juga akan makin meninggi gitu. Melebihi dari ekspektasi input linear gitu. Sementara kalau decreasing return to scale, itu gambarannya seperti ini. Awal-awal ketika kita kasih input, dia akan meningkat signifikan. Cuman ketika kita tingkatkan inputnya makin banyak dan makin banyak, outputnya seolah-olah jenuh. Karena nggak ada beda pada satu titik ketika kita misalnya kita kasih input 15 dan 14, itu nilainya nggak jauh berbeda. Bandingin ketika kita tadinya nggak ada, kita kasih input 1 aja, dia akan meningkat sebanyak 1 poin gitu. Dia meningkatnya agak signifikan di awal-awal. Ya, contohnya kalau misalnya ada pekerja gitu ya, dikasih ketika di awal masuk kerja gitu ya, dia semangat bener tuh untuk apa? Untuk bisa kerja, untuk bisa berproduksi gitu kan. Kemudian kita sekolahin, kita kasih training dan sebagainya, makin semangat dia. Cuman ketika ke trainingnya udah banyak, dia juga makin senior, makin lama kayaknya agak kurang optimal nih kerjanya satu orang karyawan ini. Nah, itu gambarannya decreasing return to scale gitu. Faktornya banyak ya tentunya. Nah, cuman itu ilustrasi yang bisa kita gunakan untuk menggambarkan bagaimana kondisi return to scale tadi. Nah, di dalam jangka panjang perbedaan itu dianggap sebagai faktor return to scale
atau bahasa lainnya itu adalah faktor teknologi. Cuman di dalam jangka panjang ini tingkat teknologinya itu dianggap nggak berubah. Jadi kita hanya melihat di satu sekuen aja gitu. Nah, ini beberapa contoh matematis tentang perhitungan produktivitas. Jadi fungsi produksi dari FKL ini, kita jangan ketika kita membaca fungsi produksi yang dipengaruhi oleh K dan L gitu, ini persamaan teknisnya bisa beragam. Pertama, misalnya kita coba lihat misalnya FKL fungsi dari KL ini adalah akar dari K kali L gitu ya. Maka ketika kita lihat bagaimana faktor tingkat return to scale dari masing-masing input tadi, itu kita bisa dengan berlandaskan model di awal yaitu fungsi produksi dari K dan L ini, kalau kita masukkan faktor efisiensi di dalamnya, maka fungsinya juga akan ketambahan pengali parameter efisiensi gitu ya. Jadi akar ZK dan ZL gitu. Hingga kalau kita turunin rumusnya, jadi Z kuadrat dikali KL gitu, dalam akar kuadrat. Sehingga turunannya adalah Z K akar kuadrat dari dikali akar kuadrat KL. Atau karena KL ini adalah fungsi fungsi produksi kita di awal, maka fungsi produksi turunannya atau fungsi produksi lanjutannya, kalau ini adalah Y1, ketika kita bikin jadi ada faktor pengali return to scale-nya jadi Y2 gitu ya. FZK dan ZL ini adalah Y2, maka Y2 adalah Z dikali fungsi dari Y1-nya gitu ya. Nah, karena Z-nya ini sifatnya adalah bilangan linear, maka kita anggap dia adalah constant return to scale. Ingat, ini masih contoh ya, latihan. Bagaimana kalau fungsi produksinya seperti ini? Akar K plus akar L. Ketika kita rubah jadi fungsi dengan memasukkan parameter efisiensi, maka kita tinggal tambahin aja di dalam masing-masing variabel ini itu parameter Z. Jadi ketika kita masukin parameter Z-nya, itu menjadi ZK plus ZL, dia masing-masing di akar kuadratin. Sehingga kalau dikeluarin jadi seperti ini. Ingat ya, kalau di ini operasi matematika standar, mungkin bisa kalau yang masih asing bisa coba lihat di tutorial kalkulus gitu ya, bagaimana operasi matematis ini gitu. Cuma rata-rata kita ketika kita SMA rata-rata kan belajar juga nih matematika dasar seperti ini. Jadi kalau misalnya dua-duanya di bawah akar kuadrat, itu bisa dipisahin jadi seperti ini. Nah, turunannya adalah dimasukin ke kurung. Nah, karena dia di dalam kurung ini akar K plus akar L ini sama dengan fungsi awal kita, maka ketika kita tambahin parameter Z, itu sama aja akar Z dikali fungsi produksi di awal atau Y1-nya. Nah, karena dia bentuknya akar, faktor Z-nya ini, itu kan artinya sebuah angka tuh kalau di atas 0, di atas 1 itu kan, kalau diakarin itu kan makin lama dia akan makin turun kan. Gambarannya tuh seperti yang tadi di chart Excel tadi, dia akan jenuh lama-lama gitu.
itu artinya pertumbuhannya juga akan makin lama makin kecil gitu kan. Nah, itu adalah gambaran bahwa fungsi ini adalah fungsi yang decreasing return to scale untuk Z di atas dari 1. Bagaimana kalau rumus produksinya, fungsi produksinya adalah K square plus L square gitu ya. Kalau kita jadiin masukin faktor efisiensinya, itu jadi seperti apa? Ya tinggal tambahin lagi aja gitu. Z ke dalam K square-nya, jadi Z K dalam kurung square plus ZL dalam kurung square, dan kita tinggal turunin, hasilnya seperti ini. Z square dikali fungsi produksi awalnya, karena dia square dia akan meningkat secara ini kan eksponensial gitu ya. Ada eksponennya di sini, eksponen kuadrat gitu ya. Ada pangkatnya, ada pangkat kuadrat di sini, sehingga kan peningkatannya akan lebih ngebut gitu ya. Maka fungsi ini bisa kita gambarkan sebagai fungsi increasing return to scale ketika Z di atas 1. Nah, ini ada sedikit latihan. Kira-kira kalau misalnya fungsinya ada K kuadrat per L, itu nanti kalau misalnya kita masukin parameter efisiensinya, nantinya yang fungsi barunya itu increasing, decreasing, atau konstan. Nah, yang soal nomor 2, apabila fungsi produksi awalnya adalah K plus L, kalau dimasukin parameter parameter return to scale-nya, nanti fungsinya akan jadi seperti apa. Kita langsung aja ya, tembus ya waktu. Untuk yang A, jalannya seperti ini, dia akan constant return to scale. Yang B seperti apa? Yang B sama. Jadi seperti ini. Yang perlu diingat adalah ketika di makroekonomi, kita biasanya nggak bahas hal-hal yang fungsi-fungsi teknis di dalam pembahasan teorinya. Kita cukup menyantumkan notasi fungsi secara generik aja gitu ya. Karena untuk mempermudah pembahasan nantinya. Dan biasanya kalau yang teknis-teknis ini dibahas di soal-soal gitu. Nah, jadi intinya adalah ketika kita membahas ekonomi di bagian ini, yaitu ekonomi jangka panjang, itu asumsinya adalah ekonominya itu fix, nggak berubah. Jadi kalau misalnya parameternya itu Z aja terus. Nanti kalau di jangka panjang, jangka sangat panjang, Z-nya berubah-berubah deh. Nah, bedanya itu. Kalau di jangka panjang, Z-nya tetap segini aja gitu. Cuma nanti Z-nya bisa kita klasifikasikan kah? Ada yang konstan, ada yang increasing, dan ada yang decreasing. Kalau yang di sangat panjang, dia kadang-kadang konstan, kadang-kadang bisa jadi increasing, bisa jadi decreasing di dalam rentang waktu tertentu gitu. Nah, kemudian juga yang perlu diperhatikan juga, nanti di buku Menkyu ini itu kerap ada notasi-notasi bar. Notasi bar itu artinya adalah variabel itu berada di posisi yang spesifik. Artinya nilainya ini tetap gitu ya. Nilainya diasumsikan tetap. Kalau kabar artinya kapitalnya tetap, konstan. Kalau di L bar artinya L-nya itu konstan. Jadi nanti kita akan lihat tuh ada kurva yang misalnya berbentuknya vertikal tuh. Nah, nanti dinamain K bar gitu atau L bar. Sementara kalau yang tanpa bar biasanya tuh entah dia upward sloping atau miring ke atas maupun downward sloping. Jadi setiap perjalanan perubahan harga itu outputnya juga akan berubah. Sementara kalau yang K-bar ini bisa jadi dia outputnya itu tetap meskipun ada perubahan harga maupun yang sticky price.
yang horizontal gitu. Outputnya berubah-berubah pada saat harganya tetap. Nah, hal-hal yang mempengaruhi GDP. Output di dalam jangka panjang itu dipengaruhi oleh faktor penawaran, supply dari faktor-faktor yang sifatnya tetap, dan teknologi yang juga tetap. Jadi KL-nya tetap, K-nya tetap, L-nya tetap, dan tadi parameter return to scale-nya juga tetap, nggak berubah-berubah. Lantas yang berubah apa? Yang berubah faktor harganya. Jadi price per unit that firm pay for the factor of production misalnya gitu ya. Jadi harganya. Kemudian juga harganya itu di dalam ketika kita ngomongin tentang perubahan K dan L, kalau yang L itu harganya itu ditandai dengan upah atau wage. Sementara kalau K itu rental rate atau biaya rental. Kalau labor gampang kan ya. Kita tinggal catat aja gaji per bulanannya masing-masing pekerjaannya berapa. Cuma kalau mesin kan nggak dilihat dari gaji, tapi dilihat dari mana? Dari biaya rentalnya. Biaya rentalnya tentunya perlu dihitung dengan pendekatan-pendekatan. Baik itu pendekatan depresiasi atau penyusutan gitu kan. Mesin kan lama-lama makin tua, makin berkurang umurnya. Nah, umur yang berkurang itu akan mengurangi nilai jualnya nantinya. Nah, nilai-nilai margin yang berubahnya itu yang akan dihitung sebagai biaya. Nah, tentunya kan juga ada ketika kita ngomongin ekonomi itu kan, ketika kita mengukur biaya itu kan ada terminologi opportunity cost gitu ya. Nah, itu yang akan juga dihitung ketika kita menghitung biaya rental ini gitu. Nah, beberapa notasi yang penting. Kalau di dalam buku ini upah tadi dinotasikan sebagai W. Tadi kalau K dan L itu kan kapital dan labor. Kalau W itu adalah nominal wage. Kalau R ini nominal rental rate. Jadi ini harga buat si gaji pekerja. Kalau ini biaya harga buat si kapitalnya. Kemudian P ini adalah harga dari outputnya, harga dari barang yang diproduksi atau jasa yang diproduksi. Cuman kan kalau kita menggunakan nominal wage aja, ini kan harga datanya adalah data total gaji ya. Yang kita butuhkan untuk mengukur berapa biaya dalam kasus produktivitas itu kan berapa biaya produksi di masing-masing output. Jadi untuk menghasilkan berapa biaya dalam menghasilkan satu barang misalnya kerupuk gitu ya, kan ada gaji pekerjanya, misalnya pekerjanya sebulan 1 juta misalnya gitu. 1 juta dia memproduksi 500.000 kerupuk gitu. Nah, yang dihitung itu satu kerupuk itu berapa rupiah untuk menghasilkannya. Dengan memasukkan faktor tadi, ada gajinya, jadi nanti gajinya dipotong-potong kecil-kecil sehingga merepresentasikan biaya untuk memproduksi satu unit kerupuk gitu. Tentu selain tenaga kerja kan ada biaya lain, tenaga mesin dan sebagainya. Nah, yang akan dihitung masing-masing faktor itu dalam menghasilkan satu unit kerupuk itu berapa. Kalau dari sisi gaji nanti akan dihitung berapa gaji berapa gaji yang dibutuhkan oleh pengusaha untuk menghasilkan satu unit kerupuk, bukan satu bulan jadinya. Itu untuk yang faktor labornya.
Begitupun juga dilakukan pada untuk menghitung biaya yang dihasilkan dari rental rate yang keseluruhan dari satu mesin itu untuk menghasilkan 1 unit kerupuk. Dihitung lagi. Bagaimana cara hitungnya kita nggak belajar di sini. Cuma yang jelas kita akan menghitung satu-satuannya gitu ya. Kita dianggap kita memiliki data yang lengkap deh. Kita punya data biayanya dan kita punya harga satuannya. Nah, harga satuannya jadinya adalah rental rate dari sebuah mesin dibagi harga per unit kerupuk gitu. Ya, harga dari total kerupuknya sehingga dapat rental rate untuk per unit output atau kerupuknya tadi. Kemudian bagaimana harga-harga itu ditentukan? Jadi harga itu ditentukan oleh interaksi supply dan demand dari berbagai faktor pasar tadi, di mana supply dari masing-masing faktor itu bersifat tetap. Cuman bagaimana dengan demand? Nah, demand pertama kita bahas demand labornya dulu, permintaan labornya dulu gitu ya. Kita asumsikan pasarnya itu kompetitif. Jadi di tiap perusahaan itu memiliki nilai upah, nilai rental mesin, dan harga output yang sama gitu ya. Nah, kemudian yang pertama-tama harus dilakukan adalah kita harus ngitung berapa biayanya. Biayanya adalah gajinya kan, real wage-nya, yaitu W per P-nya. Kemudian berapa marginal product of labor atau benefitnya. Nah, ngomongin marginal product of labor itu diartikan sebagai berapa jumlah output yang dihasilkan oleh perusahaan dalam memproduksi tiap 1 unit labor tambahan gitu ya. Jadi ketika labor ini ditambah 1, berapa produk yang dihasilkan. Sehingga MPL, marginal product of labor, adalah ketika sebelum ditambahkan labornya itu berapa produksinya. Misalnya 100 kerupuk gitu ya per hari. Nah, ketika ditambahin 1 pekerja, produksinya jadi berapa? Oh, produksinya jadi 2000 kerupuk gitu. Atau produksinya hanya jadi dari 1000 jadi hanya 1500 gitu. Berarti MPL-nya 500. Kalau jadi 2000, nambahnya 1000. Kalau ketika ditambah labor 1, kerupuknya jadi 3000, berarti 3000 kurang 1000. Ada peningkatan 2000. Makin gede margin antara sebelum dan setelah ditambah pekerjanya, makin besar MPL-nya. Caranya gimana? Caranya adalah tentukan MPL Nah, gini. Caranya tentunya kita perlu ngedata besar perubahan ketika kita tambah masing-masing pekerja di dalam pabrik kita, di dalam perekonomian kita, dalam konteks makro gitu ya. Nah, ini kan jadi gambarannya mirip ya dengan dengan Excel kita barusan gitu. Nah, di dalam contoh ini ada sebuah contoh gitu ya. Misalnya L-nya itu kita uji coba, kita tambahin 1 segini, tambahin 2 segini, sampai tambahin 10. Y-nya itu ningkatnya seperti ini. Nah, untuk mencari MPL-nya, caranya gimana? Kita tinggal bikin aja scatter plot-nya. Berapa L-nya, berapa Y-nya. Jadi gambarannya seperti ini. Y-nya misalnya kita taruh di ordinatnya, L-nya itu horizontalnya gitu ya.
Nah, jadi kalau misalnya kita tambah 1 dia jadi 10, 2 jadi 20, 3 dan seterusnya. Oh, rupanya bentuknya jadi decreasing return to scale. Berapa perubahan antara 10 ke 9, 9 ke 8 dan seterusnya? Oh, rupanya makin lama makin turun. Jadi gitu. Nah, lantas bagaimana sih secara matematis kita ngegambarin MPL ini? Jadi MPL itu gambarannya adalah berapa jumlah output yang dihasilkan tiap penambahan satu labor. Tentunya di dalam grafik fungsi produksi kita, dengan kasus ini kita misalnya melakukan kita anggap kapitalnya tetap ya. Tadi kan di data di atas kita nggak punya data kapitalnya. Kapitalnya dianggap tetap, yang berubah itu L-nya aja. Dan Y-nya. FKL ini kan Y ya. Maka di ketika kita coba scatter plotin bagaimana perubahan di masing-masing titik, itu tiap penambahan 1 unit MPL-nya berubah. MPL-nya adalah berapa jumlah perubahan Y-nya gitu ya, antara Y sebelum ditambah dan setelah ditambah. Secara matematis ini kan mirip tanggen alfa gitu ya. Jadi MPL itu adalah tangen dari sisi depan dan sisi samping, MPL per 1. Nah, semakin ke atas karena dia kok decreasing return to scale, MPL-nya makin lama makin kecil gitu, slope-nya makin kecil. Sehingga makin tambah lebarnya semakin kecil. Gambarannya seperti apa? Misalnya asumsinya kapitalnya tetap gitu ya. Asumsinya misalnya kita punya satu pabrik. Pabriknya itu ada satu mesin. Mesin itu dioperasikan maksimal 2 orang. Maka ketika kita tambah 1 pekerja, produktivitas meningkat. Masih bisa meningkat lagi nggak? Masih. Tambahin 2. Masih bisa meningkat lagi nggak? Rupanya ketika sudah ditambahin 2, makin ditambahin pekerjanya, itu lama-lama produktivitasnya turun. Karena kapasitas mesinnya itu cuma cukup 2 orang, akhirnya penambahan orang itu mengakibatkan terjadinya antrian pekerja untuk menggunakan mesin tadi. Antri kan artinya ada yang macet. Macet artinya produksinya makin lambat. Nah, gambarannya seperti itu. Jadi makin lama makin turun gitu. Jadi di kasus data kita barusan, makin lama produksi kita akan makin menurun ketika lebarnya itu dinaikkan. Nah, ini sebenarnya hampir terjadi di berbagai aktivitas produksi ya. Ketika lebarnya terlalu masif, maka produktivitasnya akan macet gitu. Kemudian ya ini lanjutannya aja. Nah, ini ada sedikit latihan tentang apa namanya? Latihannya ini sebenarnya mirip latihan return to scale yang di atas gitu ya. Dalam fungsi-fungsi ini mana yang fungsinya itu bersifat diminishing. Diminishing itu kan kayak tadi tuh, makin lama makin decreasing return to scale gitu kan. Kira-kira yang mana? Ya, nanti kita bisa lihat yang A ini nampaknya increasing ya, increasing return to scale karena parameternya itu 2 dan 15 gitu ya. 2 dan 15 ini
constant return to scale, gitu ya. Kalau yang akar KL, karena dia parameternya ini di dalam kurung juga, ini kan parameternya kan 1 dan 1, cuman dibawa di dalam kurung gitu ya. Ini decreasing return to scale gitu ya. Nah, kemudian kalau yang 2 akar 2 dan 15 akar L, 2 akar K plus 15 akar L, kira-kira ini increasing apa decreasing? Decreasing ya, atau constant? Ini decreasing. Kenapa? Meskipun dia parameternya di luar akar, cuman variabel utamanya itu di dalam akar. Maka ketika kita nambahin jumlah K dan L-nya, asumsinya gitu, itu kan nilainya nanti akan jenuh juga kan, nilai karena peningkatan K dan L-nya ini. Akibatnya kita bisa berkesimpulan bahwa fungsi C-nya ini decreasing. Jadi yang awal konstan, yang 2 decreasing, yang 3 decreasing. Jadi yang B dan C ini yang diminishing gitu. Ini ada juga latihan lain, yaitu ketika L-nya 3, apakah dia perlu meng-hire labor lagi jadi 4 atau enggak gitu. Ya tinggal dilihat aja MPL-nya itu seperti apa. Rupanya MPL-nya mulai dari 3 itu makin turun gitu ya. Kira-kira perlu ditambahin atau enggak? Kalau L-nya 7 perlu ditambahin atau enggak? Nah, untuk menjawab ini sebenarnya kita bisa memprediksi. Bisa aja kita tambahin, asal masih ada untungnya kalau kita pengusaha ya. Kalau kita sebagai pemerintah, mungkin aja kita tambahin labornya untuk pekerjaan yang sudah jenuh, asal masih ada profitnya gitu. Walaupun secara marginal produk yang dihasilkan dengan penambahan labor itu makin lama makin turun. Kenapa kita bisa ngomong begitu? Coba kita review dulu konsep mikroekonomi. Jadi di dalam di mikroekonomi, ini saya ngambil dari buku Pindek gitu ya. Di chapter berapa nih? Chapter 8 itu kan kita ngomongin tentang profit maximization gitu ya. Jadi di dalam perusahaan itu kan ada keputusan kita nambah produksi atau enggak. Jadi perusahaan itu kan dia dihadapkan dengan kondisi batasan, yaitu batasan biaya. Apakah biayanya itu sesuai dengan harga jual atau enggak? Dilihatnya dari mana? Dari kurva produser surplus ini, kurva kurva produksi ini gitu ya. Jadi kita lihat Y-nya itu adalah harga dolar per unit output, sementara X-nya itu adalah output. Nah, ketika perusahaan beroperasi, ada kita temukan namanya nantinya adalah average variable cost dan marginal cost, gitu ya. Total cost, fixed cost-nya kita nggak gambarin di sini, karena kita ingin melihat hal-hal yang sifatnya dinamis saja. Jadi average variable cost itu kurvanya seperti ini, dia bentuknya U-shape gitu ya. Nah, juga ada marginal cost, U-shape-nya cuma lebih dalam di awal. Dia berpotongan di sini. Gitu ya. Karena dia ngomongin tentang cost, awalnya itu cost itu ketika dia baru-baru produksi, cost-nya itu awalnya makin lama makin turun secara marginal. Jadi makin lama tuh ketika perusahaan baru mulai usaha, biasanya cost-nya itu murah bener. Sampai ke satu titik, dia akan mulai meningkat cost-nya. Makin lama makin tinggi. Nah, dengan adanya marginal cost ini, kapan kira-kira perusahaan itu tepat untuk melakukan produksi? Tentunya dia harus melihat harga jual.
harga jual yang dia jual ke apa namanya ke konsumen gitu ya. Jadi dia punya fungsi marginal cost di produksi 1 unit, 2 unit, 3 unit sampai titik tertentu dia rendah hingga nanti lama-lama mulai naik. Kapan kita akan melakukan apa namanya? Kita dianggap optimal atau tepat untuk melakukan produksi, itu kita lihat harga jualnya. Harga jualnya tentunya kan kita harus sesuaikan dengan kemauan pembeli untuk kita kasih harga ya. Kita pengen aja ngasih harga setinggi-tingginya gitu. Kita kasih harga misalnya di sini gitu. Cuman mau nggak pembeli untuk beli gitu? Nggak mau. Tentunya kita akan lakukan survei deh. Biasanya tuh perusahaan melakukan market research gitu kan. Oh, kira-kira harga yang tepat sekitar sekian gitu. Maka kita anggap jadi segini market akan konsumen akan membeli. Ketika harga segini, marginal cost kita itu ada di mana? Marginal cost kita rupanya ada di titik Q star gitu ya. Oke, kita coba untuk lihat kalau kita produksi di sini kira-kira untungnya berapa? Untungnya itu dilihat dari ketika kita nektokin titik potong antara harga yang bisa dibeli oleh konsumen terhadap MC, marginal cost. Marginal cost ingat, dia adalah penambahan harga ketika output itu makin ditambahkan. Produksi 1 martabak harganya misalnya Rp1, tambahin 2, marginal cost-nya itu makin turun harganya, apa namanya, ongkosnya jadi Rp0,5 gitu. Makin lama jadi 0,1 hingga di satu titik makin lama makin naik. Nah di titik ini misalnya harga apa namanya, output yang akan dihasilkan itu sekitar Q star. Nah di Q star ini berapa sih untungnya? Cara ngitung untungnya adalah dengan nektokin titik potong antara P dan MC di titik ini, di Q star, di posisi Q star ini, dengan menghitung jarak antara titik potong ini terhadap titik yang dilalui oleh average variable cost. Average variable cost itu kan apa namanya, total output dibagi total total biaya dibagi total output gitu. Kalau marginal cost penambahan di masing-masing output gitu ya. Penambahan cost di masing-masing output. Kalau AVC ini penambah total biaya variabel dibagi total output. Nah, tektokan antara perpotongan MC dan P dengan pada output tertentu di titik yang dilintasi oleh average variable cost, agak belepotan gitu ya. Nah itu menjadi indikasi berapa profit yang mungkin kita ambil. Jadi profitnya itu sebenarnya ada di titik kuning ini. Cuman karena titik kuning ini susah dihitung, kita bisa juga menghitung dari kotak A, B, C, D, yaitu kotak potongan antara AVC dengan titik di mana Q star berada. Nah, makin gede kotak A, D, C, B ini, makin untung si perusahaan. Makin tipis, makin sempit profitnya. Nah, di titik ini kan sebenarnya marginal cost-nya udah nggak maksimal lagi kan. Cuman masih bisa dapat untung tuh dia. Untungnya masih segede ini. Iya nggak? Kalau dia di sini, untungnya cuma dapat sampai sini aja gitu. Justru jadi kecil gitu. Makanya keputusan ketika kita nambah labor seperti kasus di atas ini, kita mau nambah nggak sih dari 3 ke 4 kalau lihat dari MPL-nya, atau 7 ke 8 kalau lihat dari MPL-nya, kita perlu mempertimbangkan average variable cost-nya. Jadi seperti itu. Selama ini masih ada ruang, ya kita jalan aja bisnis kita. Nah,
Cuman pertanyaannya adalah, ini kan kalau kita di level usaha, kita punya data cost. Sementara kalau kita ngomongin labor, itu gimana cara ngerepresentasinya? Sebenarnya gambaran ini nih bisa kita gambarkan dalam menghitung berapa peluang perekonomian ketika menghasilkan output ketika labornya itu makin lama makin bertambah. Karena ini kan kurva dari pasar barang gitu ya. Perusahaan kan pasar barang. Sementara kalau labor itu kan pasar tenaga kerja. Sama-sama pasar gitu ya. Cuman bedanya kalau di pasar barang, kalau kita adalah pengusaha, maka biayanya adalah si output. Kalau pasar labor atau pasar tenaga kerja, pengusahanya dibalik, bukan kita, tetapi orang yang memiliki tenaga labor tadi, si pekerjanya. Akibatnya apa kalau kita balik? Kurvanya jadi kebalik begini. Dia adalah bentuk cerminan atau bentuk kebalikan dari kurva marginal cost. Bedanya apa? Bedanya tadi, kalau di kurva marginal cost ini, itu kan U-shape kan? Tuh, U-shape. Komponen kurvanya apa? Dia ngegambarin output versus cost gitu, cost per unit. Kalau kita ngomongin labor market, karena pengusahanya di sisi orang orang yang berproduksi itu adalah si para pekerja, maka kita balik sedikit dengan melihat cost-nya itu sebagai upah, berapa jumlah uang yang diterima oleh si penghasil labor tadi, si pekerja tadi, W per P, dan quantity barang yang dihasilkan itu adalah jumlah labornya. Jadi caranya tinggal dibalik aja gitu, cara ngebacanya. Kalau tadi market price-nya ada di sini, misalnya garis lurus. Kalau nanti harga upahnya juga nanti akan ada garis lurus gitu. Nah, cuman yang perlu juga diingatkan di sini adalah MC ini, karena dia adalah pengusaha, ini adalah cerminan dari kurva supply. Supply kan upward sloping ya, miring ke atas gitu ya, miring ke atas ini. Ini sebenarnya asal muasal kenapa kurva supply itu miring ke atas, itu sebenarnya dilihat dari kurva MC-nya ini. Jadi kurva supply itu kan miring ke atas ya. Ini sebenarnya gambarannya adalah representasi dari MC. Demand-nya mana? Demand-nya yang kurva AP ini, yang lurus. Asumsinya harganya konstan di dalam satu sekian waktu, makanya dia sticky price. Gitu. Nah, nanti kita di ekonomi akan di chapter-chapter selanjutnya kita akan mencoba berimajinasi dengan ketika kondisi harganya ini konstan maupun outputnya konstan. Cuman karena kita lagi ngomongin tentang marginal cost-nya aja yang bergerak. Nah, marginal cost-nya ini adalah presentasi dari supply, dari produsen. Nah, kalau kita sebagai pengusaha memperhitungkan berapa jumlah barang yang akan kita produksi berdasarkan hambatan cost dan output tadi dan harga tadi, sehingga kita akan menghasilkan kurva supply. Lantas karena sebaliknya, ketika kita menganalisis kurva pasar ketenaga kerjaan, kan kurvanya kebalikan dari kurva cost ya. Jadi kita pengusaha adalah konsumen dari si labor tadi. Akibatnya kurvanya terbalik. Maka ketika terbalik, ini adalah representasi dari kurva demand. Karena dia downward sloping gitu ya.
Demand terhadap apa? Demand terhadap si gajinya gitu. Nah, jadi memang agak sedikit muter-muter, kita rotasi-rotasi aja kurvanya gitu. Cuman ini sebenarnya adalah kenapa kita mempersamakan, karena analisisnya itu sebenarnya logisnya sama. Logisnya adalah apa? Ketik si pasar tenaga kerja ini akan menghadapi equilibrium ketika WP-nya itu nanti kita bisa tentukan di situ. Nah, di saat itulah nantinya kita akan bisa tentukan apakah labornya itu bisa kita tambah atau enggak. Jadi kesimpulannya adalah labor adalah kebalikan dari kurva produksi barang dan jasa. Sisanya logikanya sama. Keputusan optimal atau equilibrium terjadi ketika demand-nya nanti berpotongan dengan kurva marginal productivity of labor-nya ini, yang bentuknya kebalikan dari kurva marginal cost. Nah, makanya MPL itu di dalam kurva labor yang jadi pusat perhatian kita adalah grafik downward sloping ini. Grafik dari marginal productivity labor. Nah, nanti kita bisa tentukan di mana real wage-nya dan quantity of labor demanded. Di mana MPL itu adalah W per P. Posisinya korespon atau berada di real wage, yaitu W per P. Ini kalau kondisinya ceteris paribus, yaitu ketika labor supply-nya kita anggap konstan. Ya. Kenapa labor supply-nya kita anggap konstan? Karena kita sekarang sedang membahas ekonomi dalam jangka panjang. Karakteristik jangka panjang itu apa? Nah, ini nih, kita baru mulai, kita masuk kenapa pembahasan ini dimasukkan ke dalam analisis jangka panjang. Labor di jangka panjang itu kan asumsinya nggak berubah meskipun digaji berapapun. Contoh ya, Bapak Ibu misalnya awal-awal kerja itu masih fresh graduate. Kalau kita lihat di beberapa media sosial gitu, kita sering temukan anekdot pekerja fresh graduate itu masih memilih-milih. Dia nggak mau, dia mau meniti karir yang sesuai dengan passion dia. Dia mau meniti karir dengan gaji yang tinggi gitu ya, dan seterusnya. Cuman seiring dengan perjalanan waktu, umurnya juga makin berkurang, ketika kesempatannya juga makin berkurang, berubah nggak perilaku dari orang fresh graduate tadi? Tentunya akan berubah. Sebagai contoh, misalnya dia ketika mencari pekerjaan di awal-awal itu dia banyak permintaan, banyak requestnya. Cuman setelah beberapa tahun dia nggak ke hire. Akibatnya dia berkesimpulan gini, apa aja nggak apa-apa deh. Mau narik Gojek kek, mau narik narik pekerjaan-pekerjaan yang mungkin berbeda dengan passion dia atau spesifikasi dia. Nah, akibatnya dibayar berapapun, ya dia tetap akan memberikan jasanya dia. Nah, itulah jangka panjang. Kalau jangka pendek, ya tadi dia akan spesifik harganya. Harganya itu akan sticky. Sementara kalau di jangka panjang, outputnya yang sticky. Nah, ngomongin tentang long run dan short run, bagaimana tadi kenapa orang itu bisa berubah? Ketika kita ngomongin bagaimana sih perilaku pekerja tadi yang sedang kita bicarakan, kenapa dia berubah? Bagaimana dia berubah dari awalnya selektif gitu ya dalam memilih pekerjaan,
sehingga menjadi relatif tidak peduli dengan upah di jangka panjang, itu kita bisa lihat dari perubahan elastisitasnya. Nah, perubahan elastisitas ini sebenarnya adalah core dari pembahasan long run dan short run. Jadi ketika kita ngomongin tadi ya di outline di awal bahwa kita di dalam makroekonomi ini akan membahas long run, very long run, dan short run. Ini sebenarnya nantinya kita juga akan membahas perubahan elastisitas dari berbagai faktor market tadi di berbagai jangka waktu. Ini adalah ilustrasi beberapa jenis barang yang membedakan antara short run dan long run. Misalnya di gambar yang pertama, asumsikan supply-nya sama. Cuman kita bisa lihat di sini demand-nya berbeda. Di satu contoh ada demand yang awalnya tadinya inelastis gitu ya. Berapapun jumlah harga, output yang dihasilkannya yang diminta itu relatif tidak berubah, dikit gitu. Jumlah perubahan harga itu lebih besar dibandingkan jumlah permintaan barang gitu. Cuman di jangka panjang jumlah perubahan harga itu justru lebih kecil daripada permintaan barang. Kondisi ini seperti apa? Kondisi ini terjadi misalnya dalam kasus pangan pokok gitu ya. Misalnya mobil listrik. Di mobil listrik di jangka pendek karena orang dilihat mobil listrik itu mahal, itu dia melihat ngapain beli mobil gitu kan, lebih baik saya menggunakan bensin subsidi. Cuman karena mungkin ada peningkatan kesadaran terhadap isu lingkungan dan sebagainya, walaupun ada kritik ya di dalam mobil listrik itu, asumsinya adalah misalnya alasan orang beli mobil listrik itu adalah karena kesadaran lingkungan gitu ya. Akhirnya lama-lama dia akan beli. Akibatnya permintaan mobil listrik yang awalnya tadinya tidak terlalu menarik itu akan menjadi menarik, yang dilihat dari besarnya pergeseran permintaan ketika harganya itu berubah. Di sisi lain ada juga itu dari sisi demand-nya. Ada yang berubah dari sisi supply-nya. Supply-nya misalnya kasus apa ya? Saya lupa. Cuman logikanya sama. Di jangka pendek bisa saja supply-nya itu sifatnya elastis, tapi di jangka panjang inelastis. Di jangka pendek inelastis, di jangka panjang menjadi relatif elastis. Di jangka yang sangat panjang, kalau kita ngambil kasus yang lebih ekstrim, itu kan tadi kan ini kalau di barang yang pertama misalnya, di short run itu dia inelastis. Ketika barang pertama kita ambil titik ekstrim gitu, yang elastis ini tadinya cenderung elastik bisa menjadi elastis sempurna kan, inelastis sempurna gitu. Dan ketika ketika di jangka panjang dia menjadi elastis sempurna gitu ya. Perubahan harga tanpa ada perubahan harga pun dia akan mengalami perubahan permintaan gitu. Pun begitu terjadi ketika di kurva supply-nya. Bisa jadi di jangka sangat pendek dia sangat tidak elastis sempurna, jangka sangat panjang menjadi elastis sangat sempurna. Sehingga perubahan-perubahan ini yang akan kita lihat di dalam pembahasan makroekonomi, terutama di titik-titik ekstrim ini gitu. Nah, di dalam pasar tenaga kerja ini diasumsikan supply tenaga kerjanya itu elastis sempurna gitu ya. Inelastis sempurna gitu. Supply-nya inelastis sempurna. Jadi labor supply-nya itu inelastis sempurna gitu ya. Misalnya berapapun kurva
atau upah yang ditawarkan, itu jumlah labor yang akan daftar itu akan cenderung konstan. Jadi seperti ini. Nah, oleh karena itu dengan adanya kondisi yang seperti ini, nantinya akan terbentuk equilibrium real wage gitu ya. Terbentuklah yang namanya upah equilibrium. Jadi seperti itu.